Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh kembali di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara, mari kita mau persiapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman malam hari ini bertema kemalasan. Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman-Nya, merenungkannya dan kita berusaha melakukannya di dalam kehidupan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya Ia sendiri yang berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Kalau malam hari ini kami boleh memuji Tuhan, menaikkan doa, bahkan kami boleh diizinkan untuk boleh merenungkan isi hati-Mu. Kami percaya ini semua anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Kami sadar Tuhan, di tengah-tengah persekutuan doa online ini, ada banyak distraksi yang bisa mengalihkan kami untuk terfokus kepada Engkau. Oleh sebab itu kami mengundang Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk tetap terfokus kepada Kristus, sehingga kami boleh mengasihi Kristus melalui seluruh rangkaian persekutuan doa ini dengan lebih lagi. Dan kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, Tuhan pimpin dan Tuhan tolong setiap kami, agar kami bersama-sama mau dididik dan belajar tentang hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gary Thomas di dalam bukunya, dia pernah menceritakan satu ilustrasi yang sering kali kita hadapi di dalam kehidupan. Saudara, dia katakan begini, bahwa di dalam kehidupan kita ini, saudara, sebetulnya ada seorang musuh. Seorang musuh yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah musuh yang sangat-sangat mengerikan. Saudara, musuh ini bukan datang dengan senjata yang canggih, bukan datang dengan pisau yang tajam, bahkan musuh ini tidak datang dengan muka yang sangat mengerikan. So, dia datang seperti seorang sahabat, dengan wajah yang penuh senyum dan penuh dengan kehangatan. Saudara, dia datang bukan sebagai seorang penjahat yang datang dari kejauhan atau bersembunyi di tempat yang gelap, tidak. Dia datang terang-terangan di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, dia adalah pembunuh yang sangat profesional sekali. Dia tidak datang dari tempat yang jauh, dia datang dari tempat yang dekat di dalam kehidupan kami. Saudara, dia seorang pembunuh yang profesional, yang mahal. Sekali lagi, dia bukan pembunuh yang main-main, saudara. Saudara, dia datang seperti seorang sahabat. Ketika kita lagi stres, dia menghibur kita. Ketika kita lagi merasa capek, dia datang dan berkata kepada kita, kamu harusnya tidak secapek ini. Saudara, dia seorang sahabat yang bisa mengerti kita, seolah-olah dia bisa memberikan kenyamanan bagi kita. Saudara, siapa pembunuh ini, saudara? Apa yang ia serang di dalam kehidupan kita? Saudara, Gary Thomas berkata, si pembunuh ini akan menyerang yang pertama-tama adalah waktu di dalam kehidupan kita. Saudara, pembunuh ini pertama-tama akan menyerang waktu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia akan menyerang relasi kita dengan sesama manusia. Bahkan dia akan menyerang relasi kita bersama dengan warga dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, saudara, pembunuh ini akan perlahan-lahan menyerang habis-habisan rekening tabungan kita, saudara. Saudara, bagaimana sih pembunuh ini menyerang kita, saudara? Saudara, dia tidak menyerang dengan senjata yang sangat canggih dan mahal. Dia tidak menyerang dengan kengerian yang begitu menakutkan seperti di film-film. Tidak, saudara. Tetapi pembunuh ini menyerang kita dengan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Misalnya, saudara, saat kita bangun pagi. Ketika kita merasa tidur kita kurang, pembunuh itu datang dan dia berkata,
Kamu layak tidur lebih panjang. Pekerjaan nantilah, tidur lebih banyak lagi. Saudara, pembunuh ini akan datang pada waktu pagi ketika kita pengen bangun tetapi kita merasa berat untuk membuka mata kita. Pembunuh ini akan berkata, "Nggak usah bangun, nggak apa-apa. Kamu nggak bekerja hari ini, nggak apa-apa. Tuhan mencukupkan kamu," kata pembunuh itu. Saudara, pembunuh ini kemudian berkata, "Nanti kamu bisa izin kok ke bos, nggak usah masuk kerja." Buat yang sekolah dia katakan, "Kamu bisa titip absen bukan? Ngomong bahwa kamu lagi sakit." Saudara, pembunuh ini akan menolong kita untuk beristirahat lebih banyak lagi. Yang kedua, ketika kita stres, pembunuh itu datang. Dia seperti seorang konselor, saudara. Konselor. Ia berkata dengan santai, "Buang stresmu. Untuk apa kamu stres dengan pekerjaan? Kamu bekerja harusnya menikmati itu bukan? Udahlah, semua yang bikin kamu stres tinggalkan itu. Lupakan itu. Pekerjaan biarkan itu. Kamu diciptakan untuk hidup menikmati seluruh hal di dalam dunia ini." Itulah cara kerja si pembunuh itu. Lalu berikutnya saudara, pada waktu kita mengalami kelelahan, si pembunuh akan datang dan kemudian dia berkata begini saudara. "Sudahlah, tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan semua tugas ini. Kamu layak untuk istirahat selama mungkin. Kamu perlu tidur, kamu perlu memulihkan tenaga kamu. Kamu bekerja bukan tujuannya untuk stres. Kamu bekerja harusnya untuk menikmatinya bukan? Tapi kalau sekarang kamu tidak bisa menikmati pekerjaan itu, buang pekerjaan itu, abaikan pekerjaan itu. Atau ya seadanya aja lah, ngapain dibuat-buat stres." Saudara, lihat cara kerja pembunuh ini. Ketika hari Minggu saudara, pada waktu kita harus menyiapkan waktu buat ibadah. Pada waktu kita harus menyiapkan waktu untuk persekutuan. Pembunuh itu datang dan kemudian dia berkata, saudara, "Sudahlah, nggak apa-apa, nggak ikut ibadah. Tenang aja, hidupmu kan udah diampuni sama Tuhan. Tuhan mengerti kalau kamu sekali nggak usah ikut ibadah. Bahkan sebulan pun kamu udah ikut ibadah, nggak apa-apa. Tuhan menciptakan kamu untuk menikmati dunia ini. Pergi jalan-jalan di hari Minggu, nggak usah ibadah, begitu ya. Nggak usah doa, nggak apa-apa. Tuhan sudah mendengar dan sudah tahu kok apa yang kamu mau katakan. Jadi nggak perlu berdoa. Bahkan apalagi firman-Nya, udahlah. Kamu nggak usah baca firman Tuhan. Sekarang kan banyak pengkhotbah yang bagus, tinggal cari di YouTube." Itu kata si pembunuh ini, saudara. Saudara mungkin sudah mulai menebak siapa pembunuh ini, saudara. Siapa pembunuh itu, saudara? Gary Thomas berkata, nama si pembunuh itu adalah laziness, yaitu pemalas atau kemalasan, saudara. Saudara, cerita tadi itu adalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kemalasan itu menggerogoti kehidupan kita. Bagaimana kemalasan itu merusak seluruh kehidupan kita. Bahkan hubungan kita bersama dengan keluarga dan orang yang kita cintai. Bahkan hubungan relasi kita bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan begitu mengerikan yang namanya kemalasan itu. Pendeta Billy Graham di dalam bukunya Seven Deadly Sin, dia berkata kemalasan itu sangat mengerikan. Orang yang malas itu seperti kayu yang terhanyut oleh sungai, saudara. Kayu yang terhanyut oleh sungai, dia tidak bisa berlaku apa-apa. Dia hanya hanyut dan dibawa oleh arus sungai. Lalu kemudian dia lanjutkan, pendeta Billy Graham berkata, kemalasan itu ibarat seperti sebuah kapal yang besar dan mewah, besar dan megah, tetapi tidak ada mesin di dalamnya. Kapal ini tidak berguna, kapal ini tidak bisa dipakai, kapal ini hanya diombang-ambingkan sama gelombang dan sampai pada akhirnya kapal ini akan ditenggelamkan di dalam lautan. Tidak ada gunanya. Setelah dikasih oleh Tuhan, kemalasan, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tidak pernah mendapat pujian. Kemalasan tidak pernah mendapat pujian di dalam firman Tuhan. Bahkan kemalasan hanya mendatangkan beban kehidupan dan penyesalan. Saudara, saudara, jangankan firman Tuhan, kemalasan sekalipun ditolak oleh dunia. Saudara, saya bertanya kepada setiap kita di sini. Siapa di sini yang mau punya menantu pemalas? Siapa di sini yang mau punya anak pemalas? Siapa di sini yang punya cita-cita nanti punya karyawan semuanya pemalas? Saudara, tidak ada yang mau bukan yang punya orang yang malas. Saudara, tidak ada yang punya cita-cita bukan mau memiliki orang-orang dan dekat seperti orang-orang yang seperti ini, saudara. Saudara, begitu mengerikan bukan? Dosa kemalasan ini ditolak di sorga, bahkan di dalam dunia. Sekali lagi saya katakan saudara, dosa kemalasan
ditolak baik di sorga maupun di dalam dunia. Saudara, apakah kemalasan itu, saudara? Pendeta Billy Graham berkata, kemalasan itu adalah tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu, segan atau tidak punya gairah di dalam kehidupan. Jadi pada waktu dia diberikan tanggung jawab, dia tidak mau melakukannya secara maksimal. Bahkan dia tidak punya nafsu atau tidak punya gairah untuk mengerjakannya. Lanjut kata pendeta Billy Graham, secara teologis, orang malas itu bukan hanya sekedar malas dalam hal yang rohani, bukan hanya sekedar tidak mau doa, bukan hanya sekedar tidak mau membaca firman, bukan hanya sekedar tidak mau ibadah. Tetapi orang malas itu adalah orang yang punya sikap yang apatis, tidak peduli dan tidak aktif dalam aktivitas Kristiani. Artinya tidak peduli dengan seluruh aktivitas Kristiani. Saudara, begitu mengerikan bukan kemalasan tersebut. Nah, oleh sebab itu malam hari ini mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat sebetulnya di dalam Alkitab menegur ada dua jenis kemalasan yang paling sering disebut, saudara. Ada dua jenis kemalasan yang paling sering ditegur oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, saudara. Saudara, salah satunya adalah di dalam Amsal yang tadi kita baca, begitu ya. Kitab Amsal menjelaskan begitu banyak sekali teguran kepada orang-orang yang malas. Saudara, yang pertama adalah teguran itu diberikan kepada kemalasan secara jasmani, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan orang-orang timur kuno pada waktu itu, saudara, di dalam kehidupan mereka sangat membenci yang namanya kemalasan. Dan mereka sangat mengutuk orang-orang yang tidak mau bekerja, saudara. Kenapa? Karena pada zaman itu, saudara, kehidupan manusia itu bergantung penuh dengan pekerjaan agrikultur atau pertanian dan peternakan, saudara. Sehingga mereka harus menggunakan waktu mereka untuk merawat setiap ladang yang ada. Dan mereka harus menggarap semuanya itu dengan baik, saudara. Sehingga kebutuhan fisik itu sangat perlu, saudara. Dan menggunakan waktu dengan baik itu sangat-sangat harus dilakukan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang mengabaikan waktu mereka, kalau ada orang yang tidak mau bekerja, kalau ada orang yang tidak peduli dengan masa depan, kalau ada orang yang tidak peduli dengan pekerjaan, kalau ada orang yang tidak peduli dengan waktu-waktu yang ada, mereka habiskan dengan percuma, mabuk-mabukan, mereka habiskan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan, maka orang-orang seperti itu akan dikecam pada waktu itu. Nah, maka itu, saudara, kemalasan itu adalah hal yang sangat dibenci pada waktu itu. Kemalasan yang adalah hal yang sangat benci. Apabila ada orang yang tidak bekerja dan mereka malas, maka itu akan mendatangkan efek yang merugikan bukan hanya bagi diri mereka, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk di dalam keluarga mereka dan orang-orang lain, saudara. Saudara, maka penulis Amsal menegur dengan sangat keras kepada orang yang malas. Setelah kalau kita baca di dalam pasal 6 tadi, penulis Amsal mengatakan bahwa, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudara, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini, saudara? Saudara, permisi tanya, saya mengajak kita untuk memikirkan begitu ya, memikirkan. Kira-kira kalau saya katakan begini, saudara, di dapur saudara atau di kamar saudara tiba-tiba ada begitu banyak semut. Kira-kira ekspresi saudara seperti apa? Pada waktu saudara balik ke rumah, saudara masuk ke kamar, lihat di ranjang saudara, itu ada begitu banyak semut. Kira-kira ekspresi apa yang akan keluar dari ekspresi saudara? Saya percaya semua di antara kita pasti akan berteriak melihat ada begitu banyak semut. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat ada begitu banyak semut, kita merasa jijik, bukan? Pasti ada yang salah ini dengan kasur ini. Pasti ada yang salah dengan dapur ini. Pasti ada yang salah dengan ruangan ini. Kenapa? Karena di mana ada semut, di situ ada kotoran dan sisa-sisa makanan. Atau ada sesuatu yang gak beres pastinya. Dan saya sangat percaya tidak ada di antara kita yang berkata, puji Tuhan banyak semut di dapur. Puji Tuhan banyak semut di kamar. Tidak ada, bukan? Ini menandakan bahwa semut itu bukanlah binatang yang sesungguhnya berharga. Semut itu di mata kita adalah binatang yang tidak bernilai, bukan? Nah, maka pada waktu pengamsal ini menuliskan Amsal ini, saudara, ketika dia berkata, hai pemalas, belajarlah kepada semut, ini mau menunjukkan apa, saudara?
Ini mau menunjukkan sebuah teguran yang sangat keras sekali kepada orang yang malas. Semut binatang yang kecil dan tidak bernilai, tetapi bisa mengatur diri dengan baik. Pemalas kamu mesti belajar sama dia. Ini menunjukkan pemalas bahkan lebih rendah daripada semut. Pemalas bahkan lebih tidak pintar daripada semut. Soalnya ini adalah teguran yang sangat keras sekali. Lalu kemudian saudara, pemalas diminta untuk belajar pada semut juga mau menunjukkan betapa rendahnya seorang yang tidak mau bekerja. Seorang yang menghabiskan waktunya begitu saja saudara. Sampai pengamsal harus membandingkan hal itu dengan semut saudara. Semut aja tahu bagaimana bertanggung jawab atas dirinya dan anggota kawanannya. Malas harus belajar kepada semut untuk bertanggung jawab atas dirinya dan rombongan dan keluarganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi yang lain kalau kita perhatikan di dalam kitab Amsal begitu ya. Banyak hal yang dikaitkan yang menjadi teguran pengamsal kepada orang-orang yang malas secara fisik saudara. Pengamsal juga berkata misalnya di dalam Amsal pasal 21, 25, orang-orang malas itu hanya cuma bisa berangan-angan. Mereka itu hanya bisa berpikir-pikir begitu ya. Pemalas dibunuh oleh keinginannya dan tangannya yang enggan bekerja. Jadi secara fisik mereka itu tidak mau melakukan apa-apa. Mereka cuma punya keinginan, mereka cuma punya mimpi tapi mereka tidak mau melakukan sesuatu. Akhirnya mereka tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan mereka. Semut lebih baik. Semut tidak punya angan-angan tetapi mereka tetap bekerja. Itu malah lebih baik. Nah, si pemalas hanya keinginannya doang. Saudara tidak salah punya keinginan. Yang salah adalah kalau kita tidak bekerja menghasilkan keinginan tersebut. Saudara ada banyak hal lain lagi. Pengamsal menunjukkan orang yang malas itu seorang yang seperti suka tidur, terus bangun, terus tidur lagi dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa pengamsal menegur kepada orang-orang yang sering kali malas secara jasmani. Tidak mau bergerak, tidak mau bekerja, tidak mau menggunakan waktu yang ada, tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya hari ini. Saudara, kemalasan jasmani umumnya dikaitkan dengan keengganan untuk melakukan tanggung jawab dengan baik dalam pekerjaan. Akhirnya ketika kita tidak mau dan enggan untuk melakukan tanggung jawab tersebut, kita tidak mau bekerja dengan baik. Kita tidak mau bertanggung jawab dengan baik. Kita malas bekerja, punya etos kerja yang buruk, dan punya produktivitas kerja yang rendah. Kita seharusnya di-create sama Tuhan bisa menghasilkan 10, tapi kita hanya menghasilkan 3 atau 5. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak mau. Saudara, itulah kemalasan. Ya. Saudara, apa sih masalahnya? Apa sih masalahnya? Saudara, biasanya kemalasan itu diakibatkan karena kita kehilangan makna dalam kehidupan. Timothy Keller menjelaskan di dalam bukunya, saudara, ketika seseorang kehilangan makna dan tujuan di dalam pekerjaan, mereka itu kemudian tidak lagi melihat pekerjaan dan tanggung jawab itu sebagai hal yang sukacita dalam kehidupan ini. Tetapi mereka melihat tanggung jawab itu sebagai beban. Mereka melihat tanggung jawab itu atau pekerjaan itu kalau bisa bahkan ditinggalkan. Karena tidak menemukan lagi makna dan tujuan. Ketika kerjaan kita, ketika tanggung jawab kita seolah-olah tidak lagi menghasilkan sesuatu, kita menjadi malas dan kita tidak mau menekuninya lagi. Kita yang bekerja, kita bekerja sampai sedemikian rupa, rasanya tidak ada hasil, rasanya tidak ada apapun. Dan akhirnya kita kehilangan gairah dan kita tidak bisa memaknai pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan itu lagi. Dan kita akhirnya berusaha untuk meninggalkan semua itu. Kita malas untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu. Kita yang studi juga, awal kita studi mungkin kita melakukan studi dengan begitu luar biasa, dengan makna yang sangat mendalam, dengan tujuan yang penuh gairah, saudara. Tapi pada waktu kita menjalani rutinitas di dalam studi, bisa aja di dalam langkah-langkah tersebut kita kehilangan makna. Dan pada akhirnya kita tidak lagi menikmati belajar itu sebagai kenikmatan yang Tuhan berikan. Tetapi ini sebagai suatu beban dan kita berusaha meninggalkannya. Dan akhirnya ketika kita tidak melihat itu hal sebagai suatu yang bermakna lagi di hadapan Tuhan, saudara, kita kemudian pada akhirnya akan membuat begitu banyak alasan untuk menghindari tanggung jawab itu. Kita pada akhirnya akan kemudian berusaha untuk mencari kata-kata alasan dan
cara bagaimana kita menghindari tersebut. Dan hal seperti itulah yang diingatkan oleh penulis Amsal. Saudara. Dia berkata di dalam Amsal pasal 22 ayat 13 begitu ya. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Dia buat alasan. Terus Amsal pasal 26 ayat 13, karena kemalasannya ya, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan. Ada singa di lorong, ada singa di mana-mana. Saudara, tidak ada singa sebetulnya, tetapi dia membuat alasan-alasan yang sehingga membuat dia itu tidak mau melakukan tanggung jawab tersebut. Dia mengabaikan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana kita menghayati tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semasa kita di dunia pada hari ini. Kita yang Tuhan percayakan pekerjaan, kita mesti bersyukur. Bagaimana kita memaknai pekerjaan itu hari ini? Apakah kita menikmatinya bersama dengan Tuhan? Atau kita sekarang sudah mulai bersungut-sungut dan kemudian kita tidak memaknai itu di dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan? Kita yang Tuhan izinkan boleh studi dan belajar pada hari ini. Apakah kita memaknai itu sebagai sebuah tanggung jawab dan ada satu makna yang mendalam di dalam Tuhan dan Tuhan punya rencana atas semua itu? Tetapi kita tidak bersyukur atas itu. Setelah ini dikasih oleh Tuhan, apakah kita sudah memaksimalkan semuanya atau kita cenderung enggan atau mempunyai begitu banyak alasan untuk meninggalkan apa yang Tuhan percayakan hari ini? Kita yang menjadi ibu rumah tangga, kita yang menjadi bapak rumah tangga. Tuhan memberikan tanggung jawab itu bukan? Mari kita memaknai bersama dengan Tuhan. Jangan sampai pengamsal berkata kepada kita, kita mesti belajar dan harus belajar kepada semut. Saudara, mari kita renungkan baik-baik. Mari kita bersyukur atas pekerjaan, atas studi, atas keluarga, atas setiap hal di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nikmati di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Alkitab menunjukkan ada kemalasan secara jasmani. Yang kedua adalah Alkitab juga sebetulnya menegur kepada orang-orang yang malas secara rohani. Saudara, kemalasan rohani ini bicara tentang keengganan untuk melakukan hal yang rohani. Saudara, menurut seorang penulis di dalam satu buku yang berjudul Ciri Dosa di Dalam Diri. Saudara, dia berkata, Michael Manggis dia berkata, kemalasan rohani itu adalah ketika kita mengabaikan atau tidak peduli perintah yang utama. Apa itu perintah yang utama? Yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi artinya kemalasan rohani itu adalah kemalasan di mana kita itu tidak peduli lagi relasi bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup dengan Tuhan, bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau, dan bagaimana kita mengasihi sama kita manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita tidak peduli dengan semua itu dan kita tidak menganggap itu penting lagi, maka di sanalah kita sebetulnya sedang terjebak di dalam kemalasan secara rohani. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru kita lihat saudara, ada begitu banyak sebetulnya peringatan yang diberikan kepada orang-orang yang malas secara rohani, saudara. Misalnya Tuhan Yesus di dalam khotbahnya tentang akhir zaman, saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah ilustrasi tentang hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Hamba yang setia itu digambarkan adalah seorang hamba yang melakukan tugasnya dan dia tidak bermalas-malasan. Sementara hamba yang jahat itu digambarkan seperti seorang yang pemalas dan tidak setia. Artinya sebelum kedatangan Tuhan, mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka secara spiritual di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang malas secara rohani ini adalah hamba yang tidak setia dan pemalas. Saudara, di dalam khotbah tersebut Tuhan menegur kepada orang-orang yang malas untuk menjalankan kehidupan spiritualitas. Malas untuk melakukan tanggung jawab bagaimana mereka melakukan kehendak Bapa dan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lalu berikutnya saudara, Tuhan Yesus juga pernah memberikan ilustrasi tentang orang hamba yang diberikan talenta. Ada hamba yang diberikan 5 talenta, ada yang 2, lalu kemudian ada yang 1 talenta. Kemudian yang menerima 1 talenta hanya menguburkannya dan dia tidak melakukan
apa-apa untuk talenta yang diberikan itu. Saudara, sebetulnya Tuhan tidak masalah dengan satu talenta itu. Dia menghasilkan atau tidak menghasilkan, Tuhan tidak masalah dengan itu. Yang Tuhan permasalahkan kepada hamba yang punya satu talenta ini adalah karena dia malas, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengerjakan apapun, dia hanya menguburkan talentanya, lalu pada waktu hari kedatangan Tuhan dia hanya memberikan seperti itu. Dia tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Atau dengan kata lain, di dalam perjalanan kehidupan spiritualitasnya, dia tidak menghasilkan buah. Dia menjadi orang Kristen yang sama dari pertama sampai nanti Tuhan datang kali kedua. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, Paulus juga menegur, mengingatkan misalnya kepada jemaat di Filipi. Agar mereka itu mengerjakan keselamatannya. Saudara, saudara, di dalam Filipi pasal 2, begitu ya. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 Paulus berkata begini, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Setelah ini adalah satu peringatan agar jemaat di Filipi, mereka itu tidak hanya taat pada waktu Paulus itu ada di sana. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka itu tidak hanya menjadi orang-orang yang rohani kalau Paulus ada di situ. Mereka hanya mau belajar firman Tuhan kalau Paulus ada di situ. Mereka hanya mau berdoa kalau Paulus ada di situ. Paulus mengingatkan kembali kepada mereka, tanggung jawab mereka itu bukanlah di hadapan Paulus. Tetapi tanggung jawab mereka secara rohani itu adalah di hadapan Tuhan. Maka Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, bagaimana kita mengerjakan keselamatan di dalam hidup ini? Yaitu kita melakukan kehendak Bapa. Kita mengusahakan agar diri kita bertumbuh. Kita mengupayakan ada kehidupan spiritualitas kita itu tidak menjadi malas. Dan kita terus bertumbuh. Jadi saudara, kesimpulannya adalah sebagai orang percaya Tuhan juga menghendaki agar kita tidak hanya tekun di dalam kehidupan jasmani kita, tetapi Tuhan juga menghendaki kita agar kita bertekun di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah kalau kita tidak berusaha dalam kehidupan dan kita menjadi malas dalam kehidupan rohani kita, saudara. Mari kita renungkan kehidupan kita baik-baik. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang terjebak dalam kemalasan rohani. Kita menjadi orang Kristen yang tumpul, tidak berguna. Dan kita tidak menghasilkan buah. Saudara, apa akibatnya kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang malas secara rohani? Saudara? Apa akibatnya? Yang pertama, saudara, kita menjadi murid Tuhan yang suam kuku. Artinya kita tidak berfungsi dan tidak menjadi dampak bagi dunia ini. Kalau kita terus malas-malasan. Kita tidak menjadi orang Kristen yang kaya. Tapi kita menjadi orang Kristen yang dipandang secara miskin di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak ada artinya, kita tidak berguna bagi dunia ini. Kita tidak berdampak. Lalu kemudian yang kedua dampaknya adalah ketika kita malas secara rohani. Kita menjadi murid Tuhan yang tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. 1 tahun menjadi orang Kristen sampai 30 tahun menjadi orang Kristen, kita tidak pernah berubah. Hanya itu saja. Dan akibat yang ketiga ketika kita menjadi malas secara rohani, saudara. Kita menjadi murid Tuhan yang kehilangan arah. Ya, kita memang beribadah, kita memang membaca firman, kita memang menjadi orang Kristen. Tapi kita tidak memaknai kekristenan kita di dalam relasi yang tepat bersama dengan Tuhan. Kita hanya menjalaninya sebagai identitas karena kita punya KTP Kristen. Atau kita beribadah hanya karena tuntutan-tuntutan orang lain, keluarga kita, pendeta kita, lause-lause yang ada di gereja. Sehingga kalau kita tidak ibadah, kita tidak enak. Sekarang mari kita maknai kembali. Mari kita refleksikan kembali apakah kemalasan rohani ini ada dalam kehidupan kita. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat ada 4 tanda mendasar sebetulnya. 4 tanda mendasar sebetulnya. Apakah kita ini terjangkit kemalasan rohani atau tidak, saudara? Saudara, yang pertama adalah 4 tanda kita terjangkit kemalasan rohani. Saudara, kita enggan bersaksi tentang Kristus. Akibatnya kita tidak menjadi saksi dan orang lain tidak mendengar kasih Kristus melalui kita. Saudara,
Tuhan tidak menebus kita hanya menjadi orang Kristen yang berdiam-diam saja. Tetapi Tuhan menebus kita dan Tuhan mengutus kita di tengah dunia supaya apa? Kehidupan kita bisa menjadi terang dan garam dan kita bisa menyaksikan siapa itu Kristus. Nah kalau hari ini kita sudah mulai enggan dan kita tidak peduli dengan kesaksian dan Injil di tengah-tengah dunia. Saudara jangan-jangan kita hari ini sudah terjangkit kemalasan spiritual, kemalasan rohani. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa tandanya, saudara? Kita tidak menikmati ibadah sebagai bentuk penyembahan kepada Allah yang sejati. Ibadah itu hanya menjadi sebuah rutinitas dan kewajiban belaka. Kita tidak memaknai ibadah itu sebagai penyembahan bagi Allah yang maha tinggi, Allah yang sudah menebus hidup kita dan menyatakan anugerahnya kepada kita dan kita mau mengungkapkan syukur kepada Dia di dalam ibadah. Tetapi kita hanya memaknai ibadah itu hanya sebuah rutinitas. Kalau saya hendak ibadah, saya dicari pendeta atau lause di gereja. Kalau saya hendak ibadah, nanti orang-orang ngomong apa tentang saya sebagai orang Kristen. Kalau saya hendak ibadah, saya merasa nanti saya tidak diberkati dan lain sebagainya. Setelah kalau kita sudah punya cara pikir yang demikian, jangan-jangan kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Yang ketiga, saudara. Kita tidak terbuka lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu adalah makanan bagi pertumbuhan rohani kita. Begitu ya. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan iman kita. Pengabaian akan firman Tuhan adalah tanda bahwa sebetulnya kita sedang malas. Pengabaian akan firman Tuhan sebetulnya adalah tanda bahwa kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Bagaimana dengan kehidupan membaca firman kita hari ini? Apakah kita terus merindukan firman Tuhan? Terus membuka hati kita untuk membacanya, mendengarnya, dan memberi diri diubahkan di dalam kebenaran firman itu? Atau kita udah tidak peduli sekarang dengan firman Tuhan? Setelah kalau kita mempunyai sikap yang demikian, itu menunjukkan bahwa kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Yang keempat, saudara, apa tandanya? Yang keempat adalah kita merasa baik-baik saja kalau kita tidak berdoa. Saudara, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen. Saudara, apabila kita merasa tidak lagi membutuhkan doa dan tidak bisa lagi menikmati doa, kemungkinan besar kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan doa kita hari ini? Bagaimana, saudara? So, kalau keempat tanda ini ada di dalam diri kita, mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Memohon Tuhan menolong kita, mengubah hidup kita. Mari kita cek, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Saya akan menutup renungan pada malam hari ini dengan sebuah kisah, saudara. Saudara, saya mau memperkenalkan ada seorang bapak bernama Hans. Bapak tua ini, beliau bukanlah orang yang terkenal. Beliau bukan orang kaya. Nama beliau tidak terpampang di mana-mana, saudara. Saudara, dia hanya seorang miskin dari keturunan seorang petani, saudara. Tetapi hidupnya begitu tekun dan dia begitu giat di dalam kehidupannya. Saudara, Pak Hans ini perawakannya kecil, tetapi dia punya lengan yang kuat. Saudara, dia bukanlah sosok yang pantang menyerah di dalam kehidupan. Sekalipun dia miskin, tetapi dia tidak pernah menyerah akan kehidupannya. Begitu ya. Saudara, Pak Hans ini bahkan seringkali dikenal sebagai orang yang punya keinginan yang kuat untuk terus maju dalam kehidupannya. Orang-orang melihat ketekunan dia, orang-orang melihat kerajinan di dalam hidupnya. Dan orang-orang melihat dia adalah orang yang selalu ingin berubah dalam hidupnya. Orang yang selalu ingin maju dan menjadi lebih baik dalam hidupnya. Saudara, Pak Hans menikah dengan seorang wanita. Wanita yang juga tidak punya perawakan besar. Wanita yang juga dari golongan miskin, saudara. Tetapi dia menikahi seorang wanita yang sangat setia dengan dia. Saudara, setelah mereka menikah, hidup mereka tetap miskin. Karena pada waktu setelah mereka menikah, mereka tidak punya banyak warisan yang mereka peroleh dari orang tua mereka. Mereka hidup miskin dan mereka harus terus bekerja keras begitu ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi mereka bersuka cita atas semua itu. Mereka bersuka cita atas ketekunan mereka, saudara. Dan mereka bergembira atas semua itu.
Dan yang terpenting adalah mereka selalu percaya kepada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setelah hasil ketekunan mereka kemudian menghasilkan buah di dalam kehidupan dan membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pak Hans di kemudian hari mampu menyewa sebuah tempat usaha di pelabuhan tembaga, saudara. Dan karena kehidupannya yang begitu saleh, begitu penuh integritas dan begitu rajin, saudara, maka masyarakat setempat kemudian memilih dia menjadi seorang anggota dewan setempat. Luar biasa bukan? Pak Hans seorang yang rajin sekali, saudara. Saudara, Pak Hans bersama dengan istrinya kemudian dikaruniakan 3 orang anak, saudara. Saudara, mereka mendidik anak mereka itu di dalam tanggung jawab dan takut akan Tuhan dengan luar biasa sekali. Pak Hans dan istrinya, saudara, bukan hanya orang yang tekun dalam kehidupan jasmani, tetapi mereka juga adalah orang yang tekun di dalam kehidupan rohaninya, saudara. Mereka adalah orang tua yang sangat memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, serta iman bagi anak-anaknya. Dan mereka selalu mengajarkan pengetahuan akan Allah, dan serta mempraktikkan kehidupan Kristen yang baik di hadapan anak-anaknya. Saudara, tak jarang Pak Hans bersama dengan istrinya, mereka berdoa di rumah dengan suara yang keras. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya anak-anak mereka itu bisa mendengar doa mereka. Dan tujuan lain adalah agar anak-anak mereka ini boleh mengingat siapa Tuhan yang disembah oleh Pak Hans bersama dengan istrinya ini. Serta mereka punya harapan, suatu hari nanti anak mereka itu dapat menegakkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia. Saudara, Pak Hans tidak pernah main-main selama dia mendidik anak-anaknya. Sekalipun hidup tidak terlalu mudah, sekalipun segala sesuatu tidak mudah, tetapi mereka tetap bertekun dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas anak yang diberikan tersebut. Dan siapa yang menyangka, saudara, di kemudian hari Tuhan, saudara, memakai pengalaman yang tidak mudah ini, saudara, untuk mempersiapkan salah satu dari anak Pak Hans ini yang kemudian dipakai oleh Tuhan pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg, saudara. Ya, nama anak itu adalah Martin Luther. Setelah dikasih oleh Tuhan, anak ini dipakai, kemudian menjadi alat Tuhan pada tanggal 31 Oktober 1517. Yang hari ini kita kenal sebagai Hari Reformasi Gereja. Saudara, betul, nama ayah dari Martin Luther ini adalah Hans Luther, saudara. Saudara, dia hanya seorang miskin. Dia seorang miskin yang tidak punya pendidikan tinggi. Tetapi Pak Hans adalah seorang yang punya daya juang yang tinggi di hadapan Tuhan. Dia orang yang tekun, dia orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia hanya orang yang berusaha melakukan apa yang Tuhan mau atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Siapa yang sangka Tuhan memakai semuanya itu menjadi titik balik kehidupan Martin Luther yang sekarang menjadi tokoh bagi dunia gereja masa kini sampai hari ini. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita akan terus membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh kemalasan? Apakah kita akan terus membiarkan kehidupan kita digerogoti oleh kemalasan? Saudara, mari kita berjuang. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk tekun bertumbuh, untuk tekun mengerjakan semua hal yang Tuhan percayakan di dalam dunia. Dan sampai pada waktunya Tuhan akan memakai segala ketekunan kita untuk menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, karena malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau sering kali kami menjadi orang-orang Kristen yang malas mengerjakan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Bahkan malas bertanggung jawab atas kehidupan rohani yang Tuhan sudah berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kami ini. Tuhan, malam hari ini kami bertobat, kami mohon Roh Kudus memimpin kehidupan kami, supaya kami terus giat dan bertekun bersama dengan Roh Kudus.
sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun kesusahan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, persekutuan doa malam hari ini selesai. Tuhan kiranya terus menolong kehidupan iman kita dan kita bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan terus hidup di dalam doa.